Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Masih bersama saya, Ibu Ling In, yang akan menemani kamu semua dalam belajar materi geografi di kelas 12 ini. Ini adalah pertemuan pertama kita pada bab yang berikutnya, yaitu tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, perhatikan logo ini. Ketika belajar geografi itu tanpa batas. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan bahwa kamu semua akan tetap semangat belajar tentang pelajaran geografi ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Setelah belajar tentang bab ini, maka diharapkan siswa dapat menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta atau dengan citra penginderaan jauh, serta dengan menggunakan sistem informasi geografi dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Baik. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Kita akan membahas tentang interpretasi peta, bagaimana cara membaca peta, dan menginterpretasi peta. Namun, sebelum itu, kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Sedangkan penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Nah, secara umum penginderaan jauh itu berkaitan dengan pengolahan citra. Citra itu foto udara ya, dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Nah, sedangkan sistem informasi geografi itu sendiri adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data, memasukkan data, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi permukaan bumi. Baik, kita akan mulai dengan menginterpretasi peta ya. Interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, membaca peta itu sendiri merupakan aktivitas menggali informasi dari peta, sehingga pengguna peta dapat memahami berbagai unsur geografis. Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membaca peta? Yang pertama, judul. Judul peta akan memberikan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. Misalnya, judulnya peta persebaran penduduk di Pulau Sumatera. Nah, tentu saja isinya menjelaskan bahwa peta itu menjelaskan tentang persebaran penduduk di Pulau Sumatera ini, mana daerah yang padat, mana daerah yang jarang penduduknya. Nah, begitu. Jadi melalui judul kita akan mengetahui karakteristik peta tersebut. Yang kedua, tidak lupa kita menggunakan skala peta. Skala peta itu merupakan perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam membaca peta adalah garis lintang dan garis bujur untuk mengetahui posisi lokasi daerah yang digambar. Dan yang keempat adalah orientasi atau arah mata angin untuk mengetahui arah lokasi yang digambarkan di peta. Yang kelima adalah sumber data dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber data ini perlu agar kita bisa mengetahui dari mana asal data dari peta itu diperoleh. Dan tahun pembuatannya sangat perlu sekali agar kita tahu bahwa peta yang kita buat itu
peta yang kita gunakan itu terbuat pada tahun berapa, sehingga untuk menjamin kekinian data dari peta tersebut. Nah, yang keenam, yang perlu diperhatikan dalam membaca peta adalah simbol. Simbol itu tanda konvensional yang terdapat dalam peta. Jadi simbol itu digunakan untuk mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Nah, tentu saja untuk melihat arti dari simbol itu, ya kita harus memperhatikan catatan-catatan yang terdapat dalam legenda peta. Oke. Nah, setelah kita membaca peta, maka yang akan kita peroleh itu adalah unsur geografis. Unsur geografis yang dapat kita baca pada peta, yang pertama adalah kenampakan pokok. Kenampakan pokok itu mencakup kenampakan alam, kenampakan sosial, dan kenampakan ekonomi. Misalnya, kita bisa lihat mana lautnya, mana gunungnya, mana dataran tinggi, mana dataran rendah, dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya untuk melihat kenampakan pokok ini, ya kita melihat simbolnya. Untuk kota, gunung, atau pelabuhan, bandara biasanya digunakan simbol titik. Untuk sungai, jalan, batas wilayah digunakan simbol garis. Untuk danau, waduk, lahan pertanian digunakan simbol area. Nah, kemudian yang bisa kita baca unsur geografis dalam peta itu adalah jarak. Jarak itu ada dua, yaitu jarak lurus dengan jarak yang berkelok-kelok. Bagaimana cara mengetahui jarak dari objek yang lurus saja? Tentu saja kita harus mengkonvertkan dengan skalanya. Jadi misalnya ada dua titik antara titik A dengan titik B. Kita mau hitung jarak lurusnya, ya udah tarik aja garis lurus dari titik A dengan titik B, ukur berapa sentimeter, ya kemudian kita kalikan dengan skala. Itulah jarak sebenarnya. Bagaimana dengan jarak berkelok-kelok seperti jalan raya atau sungai? Ya, kita akan menggunakan bantuan benang. Jadi benang itu kita letakkan di kelokan dari sungai itu, kita ikuti kelokannya. Setelah selesai sampai ke ujung sungainya yang mau kita ukur, kita luruskanlah benang kita itu tadi. Kemudian kita ukur ada berapa senti. Nah, setelah dapat, kita kalikan dengan skala. Nah, bagaimana cara mendapatkan perhitungannya? Seperti ini. Contoh tadi jaraknya 3 cm di peta. Skalanya 1:50.000. Maka jarak di lapangan itu ya 3 kali 50.000. Nah, karena jarak kita tadi sentimeter, maka hasilnya tentu dalam sentimeter kan? Nah, kita konversikanlah ke kilometer. Hasilnya 1,5 kilometer di lapangan. Nah, unsur geografis yang keempat yang bisa kita baca di peta adalah arah. Tentu saja tidak lupa kita harus menggunakan bantuan kompas kan. Namun kita bisa menghitung arah ini di peta ini. Nah, arah itu ada dua loh. Modelnya yang pertama arah model azimut. Yang kedua arah model bearing. Kalau model azimut itu diukur dengan patokan arah utara, kemudian diputar searah jarum jam dan besarnya 360 derajat. Nah, seperti itu ya. Arah utara, kemudian tarik garis seiring garis putaran jarum jam, ya diukurlah. Kemudian arah model bearing itu diukur dari arah utara ke timur atau dari utara ke barat seperti gambar ini, atau dari selatan ke timur atau dari selatan ke barat, masing-masing 90. Jadi utara timur, north east, utaranya 0, timurnya 90. Kalau utara barat, north west, utaranya 0, baratnya 90. Begitu juga dengan south east dengan south west. Kita buat contoh ya. Tentukan arah azimut dari model azimut dengan model bearing dari kota B dari kota A. Ingat ya, dari kota A. Maka dari kota A ditarik garis ke arah utara. Baru hubungkanlah AB. Setelah dihubungkan AB, ukurlah jarak dari utara ke arah B itu searah putaran jarum jam. Itulah azimutnya.
Ingat ya, dari A. Azimut B dari A. Jadi dari A. Utaranya dari A. Dapatlah besarnya 125 derajat. Nah, bagaimana dengan model bearing? Sama, karena dia bilang dari A, maka dari A tarik garis ke utara, hubungkan AB. Nah, kemudian ya karena AB-nya itu berada di kuadran southeast, maka hitungannya south-nya 0, east-nya 90 gitu. Nah, jadilah misalnya di situ hasilnya 50 derajat. Cara menuliskannya selatan 50 derajat ke arah barat. Oh, terbalik ini. Selatan 50 derajat ke arah timur ya. Maaf ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah unsur geografis tentang paralel meridian. Paralel itu lintang, meridian itu bujur. Nah, contoh Indonesia, paralelnya lintangnya 6 derajat sampai 11 derajat. Lintang utara sampai lintang selatan. Kemudian meridiannya, bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti gambar ini, garis yang warna kuning melintang itu untuk mewakili paralelnya. Garis warna merah yang vertikal itu untuk mewakili meridiannya. Kemudian arah dengan jarak. Lokasinya diperoleh dengan cara membaca arah dan jaraknya. Nah, contoh ya. Kita buat misalnya medan tuntungan dengan medan labuhan. Pertanyaannya, berapa sih arah medan labuhan dari medan tuntungan? Maka dari medan tuntungan tarik garis utara. Hubungkan medan labuhan dengan medan tuntungan. Baru ukur dari utara ke arah garis yang penghubung tadi. Dapatlah dia, misalnya 30 derajat. Ya, itulah dia. Berarti arah medan labuhan dari, ingat ya, dari medan tuntungan 30 derajat ya. Jadi dari medan tuntungannya dibuat garis ke utara. Baru ukurlah jaraknya. Ya, sudah itu kalikan berapa jaraknya itu, misalnya sekian sentimeter, kalikan dengan skala. Dapatlah jaraknya sekian. Nah, yang berikutnya adalah dengan membaca arah dan arah. Arah dan arah ada dua ya, yaitu resection dengan intersection. Nanti untuk intersection kita jelaskan di slide berikutnya ya. Kita masuk ke resection dulu. Resection ini maksudnya menentukan posisi tempat kita berdiri dengan cara mengarahkan kompas dari dua titik ke tempat kita berdiri agar kita bisa menandai sebenarnya kita berdiri di mana gitu. Nah, ini dari arah resection ini yang kita gunakan adalah back azimuth. Namun untuk mempelajari back azimuth kita ulang dulu tentang azimuth ya. Misalnya seperti gambar ini. Nah, ada puncak gunung A, ada puncak gunung B. Kita mau ukur azimuthnya. Kalau azimuth itu kan gini, azimuth A dari tempat kita berdiri. Azimuth A dari tempat kita berdiri. Maka dari tempat kita berdiri buat arah utara. Hubungkan kita ke A. Kemudian ukur searah jarum jam. Ketemu 330 derajat. Kemudian azimuth B dari tempat kita berdiri. Nah, itu dari tempat kita berdiri buat arah utara, kemudian tarik garis ke B, kemudian ukurlah sesuai jarum jam. Dapatlah misalnya 30 derajat. Itu azimuth. Nah, resection itu kebalikan dari situ. Yang diketahui adalah back azimuthnya. Back azimuthnya ya. Nah, back azimuth itu caranya gini. Misalnya, kita mau tanya back azimuth dari A ke tempat kita berdiri, kemudian back azimuth dari B ke tempat kita berdiri. Jadi kita hitung back azimuthnya. Back azimuthnya terbalik dari A buat arah utara,
hubungkan ini garis dia tempat A dengan tempat kita berdiri, ukurlah sesuai jarum jam. Itu namanya back azimut ya. Jadi berarti azimut kita dari A ya. Nah, azimut kita dari A. Sedangkan gambar yang pertama tadi azimut A dari kita. Jadi kita back azimut berarti azimut kita dari A. Maka dari A itu diukur ya. Dapatlah misalnya ini 150 derajat. Sebenarnya caranya itu kalau tahu kita tadi azimut A dari kita 330 derajat, tinggal kurang 180 aja ya. Jadi kalau back azimutnya itu bila azimutnya lebih besar dari 180, misalnya ini 330, maka back azimutnya itu 330-nya dikurang 180, dapatlah 150, itu back azimut ya. Kemudian back azimut kita tadi yang kedua adalah back azimut dari tempat kita berdiri ke B. Back azimutnya, maka dari B buat garis ke arah utara, hubungkan tempat B ke tempat kita berdiri, ukur sesuai garis jarum jam, arah jarum jam dapat 210. Nah, tadi azimut B dari tempat kita berdiri 30, berarti kan lebih kecil dari 180. Back azimutnya tambahkan 180. Ya, kita simpulkan ya. Kalau azimutnya lebih besar dari 180, maka back azimutnya sudut azimut tambah 180. Kalau azimutnya lebih kecil dari 180, maka back azimutnya sudut azimut tambah 180. Begitu ya. Nah, dari perpotongan back azimut dari A dan dari B, ketemulah perpotongan itu tempat kita berdiri. Itu arah resection. Yang kedua adalah arah dengan arah model intersection. Nah, intersection ini yang kita cari itu misalnya seperti ini. Azimut X dari Sukabumi diketahui 45 derajat. Maka dari Sukabumi itu ditariklah arah utara. Nih Sukabumi, tarik arah utara, bikinlah 45 derajat ke arah tak terhingga. Kita mau cari posisi. Jadi intersection, kita mencari posisi suatu lokasi dengan mengetahui azimut dua tempat. Ya. Jadi ini contohnya lagi azimut tadi setelah diukur 45 derajat ya. Kemudian azimut X dari Cirebon 270. Maka dari Cirebon tarik garis utara. Kemudian buatlah 270 derajat. Nah, perpotongannya itu dari dua garis itu, itulah dia titik lokasi yang kita cari, yaitu Purwokerto. Oke ya, jelas ya. Kita simpulkan kalau resection adalah mendapatkan posisi tempat kita berdiri dengan cara menarik garis dari back azimut dari dua tempat. Jadi perpotongannya itu tempat kita berdiri, itu lokasi yang dicari. Kalau dia intersection adalah azimut dari dua tempat, ya. Kalau dia resection, back azimut dari dua tempat. Kalau dia intersection, azimut dari dua tempat. Perpotongannya itulah yang dimaksud. Bagaimana dengan cara membaca peta dengan cara jarak dan jarak? Ini gampang. Misalnya ada satu perumahan, kita berada di blok B4, ya. Kemudian ada yang bertanya, itu blok C10 di mana ya? Nah, kita tinggal kasih tahu aja. Oh, berjalanlah ke arah barat sejauh sekian rumah, 1, 2, 3 rumah. Kemudian berjalanlah lanjut ke arah selatan sejauh 4 rumah.
Lanjut lagi ke arah barat sejauh 5 rumah, maka rumah yang kelima itu adalah C10 yang dimaksud. Itu jarak dengan jarak. Jadi sama, itu kan ke perumahan ya. Kalau dia misalnya suatu daerah, kita akan mengatakan di mana ya tempat titik A ini, kita tinggal kasih tahu saja. Oh, si A itu, lokasi A itu terletak 300 meter dari lokasi tempat kita berdiri, 300 meter ke arah utara, dilanjutkan misalnya 90 meter ke arah timur. Itulah lokasi A yang dimaksud ya, gitu aja. Oke, sekarang yang kita bisa baca unsur geografisnya yang kelima adalah ketinggian. Nah, ketinggian itu dengan melihat peta topografi ya. Peta topografi itu peta yang menunjukkan ketinggian daerah. Itu kan gambar lingkaran-lingkaran ya. Jadi yang pertama untuk melihat itu gambar apa, kita harus buat penampang melintangnya. Yang pertama lihat konturnya, itu garis kontur ya. Garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang ketinggiannya sama. Jadi ada 3 garis kontur. Garis yang paling luar 300 meter, kemudian 500 meter, kemudian 700 meter. Itu garis kontur. Baru untuk membuat penampang melintangnya, proyeksinya kita wakililah di bawah 3 garis konturnya. Nah, buat ketinggiannya, yang bawah, paling bawah adalah untuk yang paling rendah, lanjut sampai yang di atas untuk yang paling tinggi. Kemudian buat garis potong di gambar topografi itu. Nah, titik potongnya itu tariklah garis ke ketinggian proyeksi yang di bawah. Ya, jadi misalnya yang 700 titik potongnya tarik ke 700. Kemudian yang 500 bikin ke 500, 300 ke 300, sebelah sini juga sama. Oke, setelah itu hubungkan. Setelah hubungkan nampak, oh ini rupanya gambar bukit gitu. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lihat di sini? Itu garis kontur yang renggang-renggang itu menunjukkan lerengnya landai. Nah, sedangkan garis kontur yang rapat itu menunjukkan lerengnya curam atau terjal. Begitu. Nah, sekarang kita mau hitung berapa sih ketinggian B? Kalau diketahui AC 4 cm, kemudian AB-nya 2,5 cm, berapa ketinggian B? Nah, jawabnya. Tadi AC 200 meter ya. Dari A ke C 200 meter. Jadi, kenapa 200 meter? A kan konturnya 300. C konturnya 500. Jadi selisihnya 200, maka AC 200 meter. 200 meter sama dengan 4 cm. Berarti 1 cm itu 50 meter. Nah, AB tadi 2,5 cm. Kalilah dengan 50. Ya, jadi 2,5 dikali 50 sama dengan 125 cm. Nah, 125 meter. Nah, setelah itu kita akan hitung ketinggian B. Ketinggian B kita start dari A ya. A tadi 300 ditambah hasil perhitungan 125, maka ketinggian B itu adalah 425 meter. Demikian cara menghitung ketinggian. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan interpretasi peta ya. Jadi interpretasi peta itu adalah upaya memahami atau menafsirkan simbol-simbol dalam peta. Nah, interpretasi peta terkait dengan jaringan transportasi. Kita akan buat transportasi darat. Contohnya seperti gambar ini. Nampak di situ jalan-jalan arteri yang mana, kemudian jalan kolektor yang mana, jalan lokal primer yang mana gitu ya. Jadi apa sih kegunaan menginterpretasi peta terkait dengan transportasi darat? Melalui peta, dengan cara menginterpretasi simbol-simbol jalan pada peta, kita dapat menyimpulkan wilayah mana saja yang lebih mudah diakses dibandingkan wilayah lain dengan menggunakan transportasi darat. Jadi peta ini sangat membantu agar kita mudah mengakses jalan-jalan yang lebih mudah dilalui gitu. Nah, kemudian untuk transportasi laut
saya kasih contoh peta rancangan jalan pembangunan jalur tol laut ya. Nah, dari jalur tol laut ini nampak mana pelabuhan utamanya. Di sini pelabuhan utama ada 7 ya. Yang kotaknya gede-gede itu. Yang pertama Kuala Tanjung, kemudian Batam, Tanjung Priok, masuk ke Tanjung Perak di Surabaya, kemudian ke Makassar, kemudian Sulawesi Utara ada Bitung, kemudian ada Sorong. Nah, dengan interpretasi simbol-simbol peta, kita dapat menyimpulkan wilayah mana saja yang menjadi target pembangunan utama di bidang transportasi laut di Indonesia ini. Dan kota-kota apa saja yang merupakan pelabuhan utama dalam lalu lintas laut Indonesia. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kota-kota yang menjadi pelabuhan utama tadi kan ada Kuala Tanjung, Jakarta dengan Tanjung Peraknya, kemudian Jakarta dengan Tanjung Prioknya, kemudian Surabaya dengan Tanjung Emasnya, Makassar dengan Makassar, kemudian di Sulawesi Utara ada Bitung dan Papua ada Sorong. Nah, untuk transportasi udara, Anda bisa lihat garis-garis ini menunjukkan rute penerbangan domestik ya. Jadi, dengan interpretasi simbol pada peta di atas, kita dapat menyimpulkan seberapa intensif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara. Nah, kalau kita lihat sih yang paling ramai dari kota Jakarta ya. Nah, kita bisa tahu kota-kota mana saja di Indonesia yang menyediakan rute penerbangan ke berbagai daerah. Jadi dari garis-garis pada peta, simbol-simbol dalam peta ini yang berupa ditunjukkan dalam bentuk garis, kita bisa tahu, oh ternyata dari Jakarta itu ada ke Aceh, dari Jakarta ada ke Medan, dari Jakarta itu ada langsung ke Singapura, begitu, ada ke Kalimantan Barat, dan seterusnya. Jadi melalui peta, kita bisa dapat mengetahui mobilitas penduduk dan jalur udara yang menyediakan rute penerbangan ke penerbangan domestik di Indonesia ini. Begitu kegunaan pemanfaatan peta ini dalam jaringan transportasi. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.